Ketika aku keluar dari kamar mandi, aku lihat Tante Tari masih tidur miring, sambil memeluk bantal guling. Aku tepuk-tepuk dia, Tante Tari pun membalikkan badannya, membuka kelopak matanya, menatapku dengan senyum manisnya. Udah pakai biju lagi? Belanja di Jogja sih, besok lagi saja Haris. Aku masih ingin berlama-lama bersamamu di sini, ucapnya. Iya Tan, mau nginep juga bisa. Besok atau lusa saja pulangnya, sahutku. Harus ngomong dulu sama mamimu, biar dia nggak merasa cemas, usulnya. Aku tadi sudah nelpon minta izin, mau nginap di sini kok, jelasku. Terus mamimu bilang apa? Tanya Tante Tari penasaran. Mami ngasih izin, katanya mau nginap seminggu, juga di sini boleh kok, jawabku. Asik dong, kita bisa bersenang-senang di sini. Tapi kalau sudah pulang ke rumah mami kamu, mati kutu nanti, ucapnya seperti sedih. Kenapa mati kutu? Kamar kita kan berdampingan, di antara kamar Tante dengan kamarku. Kan ada pintu, kunci pintu itu ada padaku, jadi kapan saja kita bisa melakukannya, setelah pulang nanti, jelasku. Oh iya ya, aku pasti keterusan ini, sama kamu sayang. Karena baru sekali ini, aku merasakan yang seperti ini, mana lebih muda dari mantan suamiku pula cowoknya, ucap Tante Tari sambil meremas tanganku dengan lembut. Ketika aku duduk di samping Tante Tari, dia bangkit sambil berkata, sebentar ya, aku mau bersih-bersih dulu sayang, ucapnya seraya dia bergegas menuju kamar mandi. Aku menunggunya sambil duduk bersila di atas bed. Tak lama kemudian, Tante Tari muncul lagi, dengan berhamlucak putih yang tersedia di kamar mandi. Tanah mamimu di sini, cukup luas Haris, mau sekalian survei, ucapnya. Boleh, ucapku mengangguk sambil turun dari bed. Kita akan mau nginap di sini, tapi pada gak bawa biju ganti ya, ucapku. Dia juga sih, kalau gitu kita gak usah nginap segala deh. Kalau nanti kita pingin melakukannya lagi, aku kan tinggal bukain pintu, yang menghubungkan kamarmu dengan kamarku saja, ucap Tante Tari. Terus kita mau pulang saja gitu, sahutku. Ke Jogja dulu, mau nyari gaun batik yang bagus, aku sayang, ucap Tante Tari seraya berdemikian. Percuma saja dong, aku tadi nelpon mami, dan minta izin, untuk nginap di sini, sahutku. Gak percuma lah, kan nanti malam, kita masih bisa melakukannya lagi di kamarku, ucap Tante Tari disusul dengan hadiah kejutan hangat, di TV-ku. Akhirnya aku setuju untuk pulang, dan mampir dulu di Jogja. Sambil berjalan menuju tempat parkir mobilku, Tante Tari menunjukkan dari mana ke mana, batas tanah punya mame, di villa itu. Semuanya ditanami pohon sawo, semuanya tampak subur. Jadi aku rasa, tidak ada yang perlu direkayasa lagi. Dalam perjalanan menuju Jogja, Tante Tari berkata, Haris, meski kita saling mencintai, kita tak akan bisa menikahi, tapi aku tidak rela, jika harus kehilangan kamu, meski pada suatu saat kamu sudah menikah. Hubungan kita harus jalan terus ya sayang, ucap Tante Tari, seakan merajuk. Jangan mikir sejauh itu Tante, aku sih belum mikir ke arah nikah segala. Apalagi sekarang sudah punya Tante, yang cantik dan sulit dicari tandingannya, mendingan konsen sama Tante saja. Tapi itu pun, kalau Tante menginginkannya juga, ucapku. Mungkin aku tak akan menikah lagi, aku akan menganggap kamu saja, sebagai suamiku, walaupun kita tidak bisa menikah secara sah, ucapnya seraya mengamit lenganku, bagaikan seorang wanita yang tak mau lepas dari kekasihnya. Jujur saja hatiku sangat berbunga-bunga, mendapatkan perlakuan seperti itu dari Tante Tari. Siap Tante, sahutku singkat. Siap apanya? Tanya Tante Tari ingin kepastian dariku. Siap untuk menjalin terus hubungan rahasia dengan Tante, tapi Mami juga tak akan menghalangi hubungan kita ini. Sepertinya ya Tante, lanjutku. Aku memang paling disayangi di antara adik-adik Mamimu, tapi dalam masalah hubungan kita ini, entahlah, mungkin beliau akan melarangnya, ucapnya sedih. Nggak mungkin Tante, karena Mami malah menyuruh aku menghibur Tante, biar jangan murung terus katanya, sahutku. Menghiburkan gak sama dengan mencintai Haris, ucapnya merasa masih ragu. Lihat saja nanti, aku akan memperlakukan Tante sebagai kekasihku di depan Mami. Aku jamin Mami tak akan merintanginya, jelasku mencoba memberikan kepastian padanya. Oh iya, mudah-mudahan saja seperti itu sayang,
Tapi sepertinya, aku butuh rumah pribadi juga Haris, ucapnya. Bisa aku carikan nanti, mau di Solo apa di Jogja, sahutku. Di mana saja, yang penting suasananya aman, nyaman dan bebas, dan yang terpenting, bisa hidup bersama denganmu Harisku sayang, ucap Tante Tari, yang lagi-lagi disusul dengan hadiah lembut, di TV kiriku. Iya Tar, sahutku, hanya itu yang bisa aku ucapkan, sebagai tanggapan untuk ucapannya itu. Jujur Haris, sebenarnya simpananku di bank, lebih besar daripada simpanan mamimu, karena aku punya 5 rekening di 5 bank. Karena itu, aku ingin punya cowok yang benar-benar aku cintai dan bisa dipercaya untuk mengembangkan dana simpananku. Supaya kalau aku punya keturunan kelak, masa depannya akan terjamin dan cowok itu adalah kamu sayang, pintanya. Iya Tal, sahutku singkat, karena aku sedang konsen nyetir. Entahlah Haris, sepertinya kamu itu punya daya pikat yang begitu hebatnya, sehingga dalam hitungan jam-jaman saja, aku sudah mencintaimu begini dalamnya, ucapnya, bagikan ABG yang baru saja mengenal cinta pertamanya. Aku akan merawat cinta tante itu, dengan segala daya dan upayaku, ucapku berusaha memberikan jawaban perasaan Tante Tari, yang sepertinya begitu ingin aku miliki, untuk selamanya. Apakah kamu siap, untuk punya buah hati dariku sayang? Tanya Tante Tari. Siap banget Tante, karena hal itu bisa memperkuat tali cinta kita loh, sahutku mantap. Makanya nanti di rumah, kamu harus rajin menyirami sawah ladang aku itu, selama masa subur-suburnya, biar lekas bisa tumbuh subur. Benihnya itu ya sayangku, cintaku, ucap Tante Tari begitu gergetan. Tapi pada waktu hakiki nantinya, mungkin Tante harus bersembunyi dulu, jangan ketemu saudara dan siapapun, usulku. Makanya aku minta dicarikan rumah, tujuannya kan untuk itu, kalau aku hakiki di rumahmu, kan gak enak sama mamimu. Karena dia akan terbebani oleh rahasia pribadiku, jelasnya. Tinggal di kompleks perumahan elit, yang tetangganya pada cuek-cuek, mau nggak? Tanyaku. Mau banget, justru suasana cuek-cuekan gitu yang aku mau, di mana perumahan itu sayang, sahutnya dengan semangat. Di Jogja, dekat bandara. Tapi harga rumah di sana, hitungannya sudah miliar Tante, 6 miliar ke atas, jelasku. Gak apa-apa, justru rumah seperti itu, yang aku inginkan 20 miliar juga gak apa-apa, asalkan sesuai antara harga dengan kondisinya, ucapnya tanpa beban. Sekarang sih keburu sore, besok saja lihat-lihat rumah, yang mau dijual di kompleks perumahan elit itu ya, usulku. Kamu saja sendiri yang surveinya besok Haris, kan rumah itu, nantinya untuk kita berdua. Kalau kata kamu bagus, ya aku pun pasti menganggap bagus, pinta Tante Tari. Tapi lebih enak lagi, kalau Tante ikut melihatnya besok, ucapku lagi. Gak usah sayang, aku ingin kamu mengurus semua keperluanku, pokoknya semua dana simpananku itu, akan kuserahkan padamu, untuk mengelolanya, sahutnya. Ternyata Tante Tari, sudah sangat percaya padaku, sehingga dana sebesar itu pun, mau diserahkan padaku, untuk mengelolanya. Pantaslah Mami bersikeras, agar aku bisa merebut hati Tante Tari. Kalau ketemu lelaki yang gak benar, bisa dikuras habis nanti duitnya. Ya sudah, kalau Tante akan mempercayakannya semua padaku, nanti semuanya aku yang ngurus. Tante, duduk manis saja, sahutku. Nah, itu yang aku mau sayang, ucap Tante Tari mengusap-usap rambutku, dengan lembut. Pokoknya segala urusan pribadiku, akan aku serahkan padamu semua, lanjutnya. Tapi kalau harga rumah itu sudah cocok, Tante harus menandatangani akte jual belinya di notaris nanti, jelasku. Kamu saja yang tanda tangani, rumah itu memang untukmu kok, sahutnya. Ucapku kaget. Kenapa seperti kaget gitu, rumah itu atas namamu nanti, jadi kalau aku tinggal di sana, aku seolah-olah tinggal di rumah suamiku sendiri, jelasnya, aku cuma nyengir kuda. Tak tahu apa yang harus kukatakan lagi. Karena sepertinya, begitu besar rasa cinta dan kepercayaannya padaku. Itu sebagai tanda, keseriusan cintaku saja Haris, kalau aku tidak serius mencintaimu, mana mungkin aku serahkan semua milikku sama kamu tadi, di villa, ucapnya dengan senyum termanisnya. Iya Tante, mudah-mudahan saja, hubungan kita baik terus ya, sahutku dengan perasaan antara senang dan sedikit bingung. Nanti aku akan melakukan RTGS,
untuk memindahkan dana dari bank aku ke bank kamu, ucapnya lagi. Sekarang sih sudah gak zaman RTGS tante, ada yang jauh lebih praktis, sahutku. Ya sudah, pakai saja caramu, yang penting dana dari rekeningku itu dipindahkan ke rekeningmu. Aku sih gak khawatir amat, mantan suamiku setiap bulan juga akan transfer nantinya. Begitulah perjanjiannya sebelum kami bercerai Haris, jelasnya. Kata Mami. Tante diteror terus oleh istri pertamanya ya, tanyaku. Iya, soalnya modal awal yang dipakai oleh mantan suamiku adalah duit istri pertamanya. Tapi sebenarnya, perusahaan tambannya itu maju pesat setelah aku dijadikan istri mudanya, tapi sudahlah, gak perlu ngomongin dia lagi, suka jengkel jadinya, sahut Tante Tari. Mendengar hal itu, aku pun mengalihkan topik pembicaraan. Kata Mami, Ibu Tante masih ada ya? Tanyaku. Masih segar kok, usianya kan lebih muda daripada mamimu, jelasnya. Oh ya, berarti beliau itu, ibu tiri Mami ya? Tanyaku lagi. Iya, tapi ibuku sih gak beda-bedain anak tiri dengan anak kandung, jelasnya lebih lanjut. Tinggal di mana dia sekarang? Tanyaku lagi. Di Semarang, jawabnya. Setelah kakek meninggal, ibu Tante menikah lagi nggak? Kan masih muda? Tanyaku penasaran. Nggak mau nikah lagi, soalnya waktu kakekmu masih ada, dia sangat dimanjakan sama kakek. Makanya setelah kakekmu meninggal, dia gak mau menikah lagi, takut gak disayang seperti sama kakek lagi katanya, jelas Tante Tari. Tante juga dimanjakan oleh mantan suami, waktu masih di Kalimantan ya? Tanyaku. Sangat dimanjakan, tapi aku merasa hidup dalam kepalsuan, karena sebenarnya aku tidak mencintainya. Cuman merasa kasihan saja, karena dia sudah habis-habisan untuk memanjakanku. Tapi sudahlah, jangan bahas dia lagi, pintanya. Setibanya di Jogja, aku antar Tante Tari belanja gaun-gaun batik, yang katanya sih bagus-bagus, sementara aku belum bisa membedakan mana batik yang kualitasnya bagus atau tidak. Di mataku, batik itu sama saja bagusnya. Setelah mendapatkan gaun-gaun batik yang diinginkannya, Tante Tari mengajakku makan malam dulu. Karena hari memang sudah jam 8 malam. Pada saat makan malam itulah, aku membuka sesuatu yang ingin aku katakan sejak di villa kayu tadi. Tante, aku mau menceritakan suatu rahasia. Tapi aku minta Tante janji dulu, janji tak akan marah, ucapku. Tante Tari menatapku dengan sorot menyelidik, lalu bertanya. Rahasia soal apa? Sudah punya calon ya? Nggak, aku tak akan marah. Yang penting kamu harus selalu mendampingiku setelah beli rumah nanti, jawabnya. Begini Tante, sebelum berjumpa dengan Mami, aku itu kan kos di rumah Tante Aryati, jelasku. Oh ya, terus di situ kamu punya pacar, ucapnya. Jangan potong dulu dong Tanteku sayang, ucapku sambil meremas tangan Tante Tari yang tergeletak di atas meja. Tante pasti sudah tahu bahwa Tante Aryati itu pernah menikah dengan lelaki yang dijodohkan oleh almarhum kakek. Tapi ternyata lelaki itu seorang yang tidak suka dengan wanita ternyata, kemudian Tante Aryati minta cerai dan dia menjadi seorang janda dalam keadaan masih suci itu. Nah, dia itu jatuh hati padaku dan telah dengan rela menyerahkannya padaku karena kadung menyandang status janda. Lalu begitulah, akhirnya aku sering melakukannya dengannya dan hubungan kami jadi semakin dekat, bahkan dia juga yang mengantarkan aku ke rumah Mami untuk pertama kalinya, jelasku panjang lebar. Sampai sekarang, kamu masih punya hubungan dengan Aryati itu? Tanyanya. Masih Tante, nah aku sudah bicara jujur pada Tante, karena aku tak mau menyembunyikan masalah pribadiku sedikit pun sama Tante, ucapku berharap pengertiannya. Tante Tari termenung sejenak. Lalu wajahnya mendadak jadi ceria, seolah menemukan ilham bagus di benaknya. Lalu berkata, "Nggak apa-apa, aku malah jadi punya teman senasib dan serahasia. Nanti Mbak Aryati akan aku ajak pindah ke rumah yang akan dibeli itu. Jadi kalau aku hakiki, aku punya teman. Hihihi. Biar cepat selesai, sekarang kita ke rumah dia saja yuk, mumpung kita sedang di Jogja," usulnya penuh semangat. Aku senang sekali melihat keceriaan Tante Tari itu. Tapi entah bagaimana sikap Tante Aryati nanti kalau sudah buka-bukaan rahasia dengannya nanti. Mudah-mudahan Tante Aryati menerima kenyataan itu dengan berbesar hati,
seperti halnya Tante Tari. Apakah Tante Aryati akan bisa menerima kenyataan ini, ataukah dia akan menjadi kecewa dan marah karena aku ketahuan menduakannya? Bersambung, nantikan kelanjutannya ya. Lanjut ke episode 12. Sekian dan terima kasih.